Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi pada video pembelajaran geologi struktur pada fitur-fitur dari Ductile Styles, di mana pada video ini, pada eh, perkuliahan kali ini, kita akan membahas terkait dengan plastic deformation, yang tentunya ada foliasi, ada cleavage, ada lineasi, dan ada bodinage ya, seperti di tiga bagian bawah ini. Nah, kita sudah tuntas membahas terkait dengan apa itu foliasi dan apa itu cleavage, dan sekarang kita akan coba membahas ke bagian ketiga terkait dengan foliasi, cleavage, dan hubungannya dengan perlipatan yang hadir. Juga nanti kita kaitkan dengan strain yang ada pada foliasi ya. Dan nanti kita menghubungkan terkait dengan genetiknya seperti apa. Baik, kita masuk. Nah, ini ada cleavage dan perlipatan rekan-rekan. Jadi ada yang kita sebut sebagai axial panel cleavage, yang tentunya ini sudah sempat dijelaskan ya, bahwasanya cleavage ini berhubungan dengan bidang aksial pada suatu lipatan, begitu ya. Dan juga ada yang kita sebut sebagai cleavage reflection, begitu kan. Ini seperti fanning ya. Nanti coba kita jelaskan satu persatu. Jadi cleavage biasanya dikaitkan dengan lipatan ya, dan biasanya sejajar dengan bidang aksial. Ini bisa dibuktikan ketika kita menggunakan istilah axial panel cleavage. Dan teman-teman bisa lihat ya, ini merupakan suatu ilustrasi hubungan antara pembentukan lipatan dan cleavage. Ketika suatu lapisan yang di atas ini terlibat, maka apa yang terjadi? Maka dia akan membentuk lipatan seperti ini, dan juga adanya grain rotation pada mineral-mineral atau fragmen-fragmen penyusun dari batuan, dan juga ini akan menghasilkan arah orientasi itu sama dengan sumbu lipatan. Makanya ini kita sebut sebagai axial panel cleavage. Dan juga ada yang kita sebut sebagai cleavage reflection. Ini biasanya juga ada di lipatan ketika dia mencerminkan perbedaan antara kompetensi dari masing-masing lapisan. Gitu ya. Jadi mungkin ada yang lapisannya kurang kompeten sehingga menghasilkan cleavage yang berbeda. Ini yang kita sebut sebagai refraksi. Biasanya ini terjadi pada batuan yang memiliki komposisi yang berbeda begitu ya. Dan ketika kita berbicara kompeten, ketika kita berbicara viskos, silakan dirujuk pada video sebelumnya ya, terkait dengan pembentukan lipatan. Baik, nah, setelah kita mengetahui cleavage dan folding, maka kita akan bisa mengklasifikasikan yang fitur-fitur yang nantinya akan membantu kita untuk menentukan jenis batuannya, khususnya batuan yang terfoliasi. Ada yang kita sebut sebagai schistosity, di mana memang ini merupakan bagian dari foliasi dengan disusun oleh komponen atau butiran-butiran atau mineral dan kristal dengan ukuran yang cukup besar ya. Ketika tadi teman-teman melihat adanya ada philitic cleavage ya, yang cenderung halus, yang cenderung kecil-kecil. Ini skistos kita berbicara sesuatu yang lebih besar, dan juga ini kita katakan adanya rekristalisasi di sini ya, dan juga langsung cepat meluas, mineral menjadi kasar, dan seperti halnya foliasi begitu. Nah, skistos ini sebenarnya salah satu penciri atau alasan juga mengapa kita menamai suatu batu itu dengan istilah skis begitu ya. Contohnya adalah skis kuarsa, ada yang menunjukkan mika mengkilat dan mudah dideteksi oleh mata telanjang. Teman-teman ini kita sebut sebagai ini ya, skis begitu ya. Ini mika skis, ini ada quartz skis juga begitu ya. Nah, penamaan-penamaan penyerta atau mineralnya itu tergantung dari dominasi mineral apa yang terjadi pada batuan tersebut begitu. Oke. Kita juga masuk ada yang kita sebut sebagai gneissic foliation. Tentunya ini foliasi yang lebih kompleks lagi ya, disertai dengan tekstur-tekstur penyertanya, mungkin disertai dengan granuloblastik juga di sana ya. Dan juga terlihat, teman-teman bisa lihat di sini terlipat ya. Dan mungkin nanti dihadir juga fitur-fitur extension seperti bodins begitu. Nanti kita akan bahas di akhir dari perkuliahan di ini ya, di sesi ini ya. Ada yang kita lihat nih ya, di sini ada gneiss begitu, kita lihat di sini ada bodins-bodinsnya, ada fitur-fitur ekstensinya, dan juga di sini ada lipatan-lipatan yang hadir, foliasi yang terlipat. Ini kita sebut sebagai mesolithic gneiss pada batuan ini, dan juga ada batuan ini kita sebut sebagai migmatic gneiss, di mana ini sudah mau masuk atau sudah mau beralih dari batuan metamorf menjadi batuan beku. Gitu. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai transposition foliation, teman-teman semua. Ini merupakan, kita katakan, transformasi fisik dari satu orientasi perlapisan ke dalam lapisan yang lain melalui proses pelipatan. Ini sama juga dengan gneissic tadi ya. Jadi ini adanya proses shearing dan rotasi begitu ya. Jadi dia yang tadinya lurus, dia jadi berubah terlipat dan sebagainya. Ini seperti gambar-gambar yang teman-teman lihat. Ini biasanya terjadi pada gneiss. Tentunya ada lipatan-lipatan yang sangat kompleks sekali. Oke.
Baik, nah ada foliasi yang spesifik atau yang kita kenal dengan shear zone dan foliasi di Milonit. Nah, teman-teman semua, ini spesifik pada zona yang high strength begitu ya. Dan dia rentangnya panjang dari derajat yang rendah hingga derajat yang sangat tinggi sekali. Tetap derajat temperatur ini ya, maksudnya derajat temperatur dan tetapi pada kondisi strain yang sangat besar sekali dan dalam artian pressure yang sangat besar. Nah, teman-teman kalau misalkan melihat diagram Vossen di awal perkuliahan kita membagi ke dalam 2 bagian atau 3 bagian ya. Ada brittle deformation, ada brittle plastic transition dan ada plastic deformation. Di mana pada jalur sesarnya di brittle deformation itu kita sebut sebagai fault zone, di tengah-tengah di zona transisi hingga zona plastik kita sebut sebagai shear zone. Nah, melonitic foliation itu hadir pada shear zone umumnya ya, di mana shear zone itu menghasilkan foliasi dengan mineral dan agregat mineral diratakan tegak lurus dengan bidang XY dari strain ellipsoid. Artiannya memang di sini terjadi strain yang cukup besar begitu ya. Oke, dan tentunya ini lebih kebanyakan hadir es tektonics ya di sini ya. Jadi lebih ke arah banyaknya foliasi. Oke, dan tentunya kita bisa lihat bahwasanya eh, es tektonik dibentuk di shear zone dan bidang dengan maksimum pemendekan itu ada di Y dengan di Z begitu. Dan berotasi ke dalam shear zone. Lineasinya terletak sepanjang arah sumbu Z. Oke, baik. Nah, ini hubungan antara foliasi dengan strain dan dalam banyak kasus sebenarnya foliasi ini mewakili bidang datar terbatas ya, yang berarti bahwa ia terbentuk tegak lurus terhadap sumbu Z finite strain minimum. Jadi sumbu Z ini merupakan finite strain minimum dan sumbu X itu merupakan finite strain maksimum. Artinya sumbu Z ini mungkin mengalami pemendekan ya, ataupun memang strainnya itu berubah sangat kecil sekali. Nah, ini bisa kita lihat ketika model pure shear itu menghasilkan foliasi datar yang sejajar dengan zona deformasi seperti ini. Tetapi ketika model simple shear, apa yang terjadi? Dia akan menyesuaikan orientasinya. Maka itu ketika kita menemukan fitur simple shear, kita akan cukup ini ya tertantang dalam menyelesaikan problematikanya gitu. Karena memang cukup kompleks sekali ya ketika kita melihat fitur-fitur yang hadir di lapangan. Oke, ini hubungan foliasi strain terhadap ketika kita menemukan cleavage begitu. Seperti ini ya. Jadi gampangnya seperti ini. Nah, yang tadinya panjang, jadi dia mengalami pemendekan di mana nanti ada domain, ada mikroliton kuarsa, ada mikroliton M gitu ya, domain M ya, mungkin di sini Mika. Ada mikroliton kuarsa lagi, kuarsa feldspar mungkin ya, ada QF dan tengah-tengahnya dibatasi oleh cleavage domain. Begitu. Jadi kita bisa katakan arahnya tegak lurus terhadap cleavage domain. Oke. Kita juga bisa melihat ada reduction spot. Ini juga sudah dijelaskan pada strain ya, di mana yang bentuk asalnya lingkaran, maka dia akan membentuk elips, bisa memendek, bisa memanjang. Tentunya nanti kita bisa sesuaikan. Kita lihat spot-spotnya seperti apa yang umum nanti ada dan perubahannya seperti apa. Ada beberapa metode untuk mengukur strain, bisa dirujuk lagi pada video pembahasan strain di awal perkuliahan geologi struktur ini. Oke, dan ini juga teman-teman bisa kita analisis juga foliasi dan strain ini dari hubungan antara lipatan dengan cleavage. Seperti yang di awal dijelaskan bahwasanya cleavage ini pembentukannya relatif searah ya dengan sumbu aksial. Artinya cleavage ini bisa mewakili sumbu simetris yang membagi lipatan ke dalam 2 bagian begitu. Nah, bukan sumbu simetris, sebenarnya bidang tengahnya ya dari lipatan tersebut. Nah, kita bisa menganalisis cleavage begitu. Tentunya ada koreksi juga, perlu kita lihat gambaran umum secara besarnya. Karena apa? Karena cleavage ini juga bisa menjadi refraksi ya. Artinya dia memiliki arah yang berbeda setiap lapisan. Dibutuhkan data yang banyak ya, atau kita mengambil data secara kuantitatif yang nantinya kita melihat pola umum dari cleavage tersebut. Oke. Dan yang jadi tantangan adalah overprinting foliation, di mana foliasi ini terfoliasi lagi dengan struktur foliasi lainnya begitu ya. Jadi foliasi ini sudah memiliki beberapa jilid atau beberapa volume. Jadi foliasi volume 1 atau order 1, foliasi order 2, foliasi order 3 dan seterusnya. Ini merupakan tantangan juga ketika kita berbicara batuan yang relatif tua umurnya
dan memiliki fitur-fitur yang sangat kompleks. Tentunya ini perlu juga pendekatan baik aspek makroskopis maupun aspek mikroskopis. Nah, untuk pendalamannya, teman-teman nanti bisa mengambil mata kuliah mikrotektonik untuk melihat bagaimana cara memisahkan overprinting dan fitur-fitur apa saja yang spesifik terkait dengan struktur-struktur pada foliasi, ya, atau bentuk-bentukan foliasi seperti apa. Oke, ini juga fractures yang ini juga ada juga teman-teman yang menyerupai foliasi tetapi bukan foliasi. Nah, seperti apa? Nah, ini ya. Jadi kita bisa lihat nih ada kayu ya, pola kayu itu seperti foliasi ya. Tapi ini kan kayu. Kayu nggak mungkin ada di temperatur dan tekanan yang tinggi begitu ya. Jadi ini menyerupai foliasi tentunya, dan juga ada kekar-kekar ataupun deformation band yang dalam hal ini compaction band ya, menyerupai cleavage di foliasi, tapi bukan ternyata ya. Jadi teman-teman hati-hati. Perlu teman-teman ketahui ketika foliasi itu spesifik pada plastic deformation atau minimal banget di brittle plastic transition. Artiannya batuannya bukan batuan sedimen, begitu ya teman-teman ya. Mungkin di batuan metamorf atau sebagian kalangan mungkin menyebutnya ada batuan metasedimen seperti itu. Jadi bisa spesifik, dan tentunya pembentukan foliasi dan cleavage secara tektonik ini berhubungan dengan pola dengan lingkungannya. Seperti migmatik tadi dengan derajat yang tinggi tentunya dia berada pada pembentukan yang dalam ya. Mungkin di zona subduksi bagian dalam sekali, lalu di bagian lebih ke atasnya ada gneissic foliation, dan di beberapa tempat di zona shear itu akan terbentuk schistosity. Dan juga semakin ke atas ada philitic cleavage, ada static cleavage, dan ada compaction. Kalau compaction kan belum termasuk ini ya, pembentukan dari tektonik ya, mungkin ada burial saja di situ. Nah, ini adalah urutan-urutannya yang sangat simple teman-teman, tapi dia mewakili ya. Tentunya ini bisa mewakili derajat-derajat pembentukan. Di migmatic di mana, gneissic, schistose, phyllite di mana begitu. Makanya nanti teman-teman kalau melihat di batuan metamorf itu ada struktur yang terfoliasi, ada slate, phyllite, schist, gneiss begitu ya. Nah, ini menyadur atau kurang lebih gambarannya seperti ini. Walaupun tidak selalu seperti itu ya. Gitu. Mungkin bisa jadi schist dengan phyllite itu bersamaan, berdekatan gitu. Karena kita juga melihat dari aspek ukuran-ukuran material yang ada pada batuan tersebut. Oke, ini kesimpulannya rekan-rekan bisa disintesakan atau bisa disimpulkan, bisa dibaca dan bisa teman-teman gunakan untuk mengambil intisari dari pembelajaran di video foliasi dan cleavage. Oke, baik, saya cukupkan untuk video foliasi dan cleavage. Kita lanjut nanti di video lineasi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.